God's not going to speak in a one place. God will directly speak to us. Oke, Tuhan tidak hanya berbicara kepada satu tempat, tetapi Tuhan mau berbicara langsung dengan kita. Amen. Directly. Langsung, secara langsung. No, sometimes God want to speak to directly, not from someone. Terkadang Tuhan langsung mau berbicara kepada kita, tetapi tidak melewati orang lain. I accept Lord in 1983. Saya menerima Tuhan Yesus di tahun 1983. Yeah, 1983. 84 get married, and 86, 87 already come to full time. 1984 saya menikah, dan tahun berikutnya saya melayani Tuhan secara full My time. senior pastors and Pastor Amos Jayaratnam from Singapore, very near. Senior pastor saya adalah Pastor Amos Jayaratnam dari Singapura. So I accept Lord. Di saat saya Then menerima Tuhan Yesus, I'm a member of the church. saya adalah bagian anggota dari gereja tersebut. So one time Pastor Amos he came to Malaysia. Pada suatu hari Pastor Amos datang ke Malaysia. They have like a one week seminar something. Jadi beliau mengadakan seminar untuk 1 minggu. That's in Port Dickson. Itu seminar itu dilaksanakan di Port Dickson. Then he called me. He said, "Daniel, come to join with us." Kemudian beliau memanggil saya untuk saya ikut serta dengannya. I said, "No, Pastor. That's all English." Dan saya menolak. Saya katakan tidak, Pastor, karena semua itu berbahasa Inggris. I can't understand anything. Karena saya tidak bisa mengerti If tentang I bahasa come Inggris. also, it's going to be a waste. Kalau saya pun datang, saya tidak paham, saya tidak So mengerti. no, I'm not going to come. Jadi sayang kalau saya ke sana. But Jadi he said, lebih "No, bagus you come." saya tidak datang. Tapi Pastor Amos bilang, tidak, kamu Then harus Holy datang. Spirit will do something. Karena Roh Kudus mau melakukan sesuatu. So because Pastor asked me, then I said, "Okay lah, go." Karena Pastor Amos terus mendesak saya, dan akhirnya saya katakan oke deh, saya datang. 1 week was there. 1 minggu saya berada di sana. Morning 5 o'clock they start praying. Jadi mulai jam 5 pagi mereka sudah mulai berdoa. A to Z all in English. Jadi dari A sampai Z semua dalam bahasa I Inggris. don't know anything. Saya tidak tahu When they say Amen, I say Amen. Mereka katakan amin, ya saya ikutin, katakan amin. Hallelujah, hallelujah. Haleluya, ya saya ikut juga haleluya. Tea break, I go for coffee, Jadi pada waktu ada coffee break, lunch, jadi ada makan siang saya tea juga time, ada tea time, dinner, tea time, ada makan malam saya sleep. juga ikut. and sleep. Kemudian ya tidur This setelah itu. routine. Dan hal itu dilakukan setiap hari selama So 1 that minggu. look like, I mean, I'm relaxing there. Dan kelihatannya sepertinya saya sedang bersantai, bersenang-senang di sana. Because I can't understand anything. Karena saya tidak mengerti sama sekali saat berada di sana. Then one day the 5 o'clock in the morning, Jadi pada suatu pagi jam 5 pagi, so worship. jadi mulai menyembah. So worship also in all in English. Jadi dalam pujian penyembahannya juga dalam berbahasa Inggris. But in the middle of the worship, Tetapi dalam saat pertengahan penyembahan tersebut, even though that English I never understand the language, meskipun saya tidak mengerti dengan bahasa Inggris, but God speak to me specifically. tetapi Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat spesifik. He speak to me in Tamil Tapi Tuhan berbicara saya dengan bahasa because Tamil. I can feel that. Karena saya bisa merasakan itu. Wow, my heart break. Nah, kemudian hati saya begitu hancur. He said, my people are dying. Who go and save them? Tuhan berbicara kepada saya, anak-anakku itu akan mati, jadi kamu harus pergi, tolong mereka. So Pastor Amos' brother, Pastor Christmas, will lead in the worship. Jadi Christmas. jadi Kakaknya Amos. kakaknya Pak Amos, Pastor Crispus itu yang memimpin pujian penyembahan itu. That's the word he said in English. Ada satu kata dalam bahasa Inggris, That's the word God speak to me in Tamil. tapi Tuhan berbicara kepada saya itu dalam bahasa Tamil, I break my heart. dan itu menghancurkan hati I saya. say, Lord, Saya katakan, Tuhan, Lord, send me, Lord. Tuhan utuslah aku, Send me, Lord. utuslah aku. If you choose send me, Kalau Engkau yang memilih aku, I'm ready to go. aku siap untuk pergi. My dear brother and sister, Bapak Ibu, I don't have the language, saya tidak mengerti akan bahasa itu, but God speak to me the language what I understand. tapi Tuhan berbicara dengan bahasa yang dapat saya pahami. That's the day I say, yes, Lord, I stand up myself. Dan pada hari itulah saya menyerahkan hidup
hidup saya kepada Tuhan. After that, there's so many changes taking place. Dan kemudian setelah hari itu begitu banyak perubahan terjadi dalam kehidupan And saya. the Lord teach me English. I can preach in English. Dan Tuhan berbicara, Tuhan mengajari saya bahasa Inggris dan saya mulai untuk berkhotbah dalam bahasa Inggris. Much better than you. Dan mungkin bahkan tidak lebih baik daripada Bapak Ibu di tempat ini. But still, I can preach, I can pray. Tapi saya bisa berkhotbah dan saya juga bisa berdoa dalam bahasa Inggris. And also in Indonesian language. Dan bahkan saya juga bisa sedikit berbahasa Indonesia. Biasanya kalau mau doa mereka bicara bahasa Indonesia. Saya bingung waktu itu. Amin. Ya, yang apa? Mau tanya kamar kecil aja saya bilang kamar kancil. Amin. Saya nggak mengerti kan. Saya bilang Tuhan, saya susah ya. Kamu mau doa, mereka bicara sesuatu saya nggak mengerti. Ya, saya harus belajar bahasa Indonesia. Ya, saya bisa. Amin, saya bisa, tapi kalau mau doa atau apa, pembuatan harus ada terjemah. Ya, tapi masih bisa komunikasi. Amin, haleluya, itu yang penting. Amin, haleluya. Kenapa saya bilang itu ya? See, God is chosen you. Kenapa saya menyampaikan hal itu? Karena Tuhan yang memilih. See, we are not perfect. Kita tidak sempurna. Amin, we are not perfect. Kita tidak sempurna. Who are perfect here? Siapa yang sempurna di sini? Are you perfect? Ada Bapak Ibu yang Ya, sempurna? kalau di dibilang tempat saya ini? perfect, ya nanti habis loh kita. Sudah nggak ada lagi. Amin. Ya, kalau kita bilang, oh saya perfect, ya sudah. Besok saya nggak pulang ke Malaysia, dari sini aja langsung ke sana. Amin. Sudah perfect. It means God always, daily changes to become perfect. Karena Tuhan yang memproses kita, Tuhan yang merubah kita menjadi sempurna. The time when God said, okay, you are perfect, now you're no more here. Okay, come, then we go. Kalau sudah Tuhan katakan, oke, kamu sudah sempurna, oke, saatnya kita sudah tidak ada di bumi ini lagi. So it means until we live in this world, sampai kita meninggalkan bumi ini, tempat ini, every time we have to repair the altar. setiap saat kita perlu memperbaiki mesbah. Amin. altar. We have God and to repair us, Dan Tuhan juga yang akan memperbaiki kita. and we also have to repair ourselves. Dan kita juga harus belajar untuk memperbaiki diri kita. Turn with me. Mari kita buka First Bapak King Ibu. chapter 18 verse 30. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-30. 18:30 ya, 30 ya. Ya. 1 Raja-Raja 18 Ya. ayatnya yang ke-30. Di 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30 berbunyi, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Amen. Hallelujah. So when Elijah is saying to the Samaritan people, he said, everybody come and rebuild the altar again. Pada saat itu Nabi Elia berkata, ayo kepada orang di Samaria, mari datang ke sini, mari kita bangun kembali mesbah itu. So what that we can see here, what Elijah is doing that is symbolic in a prophetic act. Jadi apa yang dilakukan Elia atau apa yang disampaikan Elia kepada orang-orang di situ bahwa dia melakukan prophetic, melakukan kenabian, Amen. dia lakukan, dia tindak. It's a prophetic act right now. Jadi melakukan tindakan kenabian. It means God want to show us, God want to teach us something. Karena Tuhan mau melakukan atau Tuhan mengajarkan kita tentang sesuatu. I mean, even though we can be in a ministry, Ya mungkin kita bisa di dalam pelayanan even kita, though we can be Christian, yang kita sedang menjadi orang Kristen, or maybe we can somebody, ya mungkin kita adalah orang yang but seseorang, still God want us daily have to build ourselves. tetapi Tuhan mau setiap hari kita perlu membangun dalam. So why Elijah called the people, the Israel people, come together and let's repair the altar. Kenapa Elia memanggil orang-orang Israel itu untuk membangun atau memperbaiki mesbah? If you go to the whole chapter, Kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian the Lama, chapter talk about pasal itu berbicara when Elijah meet again Ahab. pada saat Elia bertemu dengan Raja Ahab. So Ahab is the king of the nation. Karena Ahab adalah raja di Israel, But Bible says the nation are destroyed.
Tetapi bangsa itu dalam keadaan yang kacau balau, rusak. So they bring many idol worshipper to the nation. Karena mereka membawa banyak penyembah berhala masuk ke Israel. Even though the Lord did the wonder work in their life, Meskipun Tuhan sudah melakukan banyak mukjizat dalam kehidupan bangsa even though Israel, the Lord set them free or delivered them from Egypt, bahkan Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, even though the Lord did many things, the best take place in their life, bahkan Tuhan sudah melakukan hal yang paling terbaik di saat dalam perjalanan mereka. even though where they are in the call of God, the place of God who was prepared for them, Bahkan mereka juga berada di tempat di mana Tuhan memanggil mereka, yang Tuhan siapkan tempat buat mereka. we compare them as a Christian. Yang kita coba bandingkan bangsa Israel itu seperti kita orang Kristen. So God already put them in the best place. Tuhan sudah menempatkan mereka di tempat yang paling terbaik. But Bible say, even though in the best place, meskipun berada di tempat yang paling terbaik, they cannot enjoy themselves. mereka tidak bisa menikmati akan hal itu. I mean, there's always something taking place. Ada saja yang terjadi. Amen. So that's why Bible say, Ahab bring the idol worship to the nation. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Raja Ahab membawa para penyembah berhala masuk ke kota. Now the nation is lost the peace and joy. Jadi negara itu, bangsa itu sudah kehilangan rasa They lost the sukacitanya. victory and a breakthrough. Mereka sudah kehilangan terobosan baru. They had to go through. Kehilangan kemenangan. They had to go through many problems. Mereka harus menghadapi begitu banyak masalah. And Bible say, Bahkan Alkitab when mengatakan Elijah meet Ahab, di saat Elisa bertemu dengan Raja Ahab, it's the third year no rain at all. 3 tahun tidak ada hujan. It's a dry period, everywhere dry. Dan di mana-mana itu musim kemarau. And God said to Elijah, you go and meet Ahab. Now I'm going to bring rain. Dan kemudian Tuhan berbicara kepada Elia, sekarang engkau temui Ahab, aku akan menurunkan hujan. So before the raining comes, Sebelum hujan itu turun, before the revival take place, sebelum pelepasan atau revival kakak kebangkitan rohani. itu muncul, Yeah. Before that work of God take place, sebelum Tuhan itu bekerja, even before your nation to be blessed, sebelum bangsa itu diberkati, every your prayer answered, setiap doa yang engkau sampaikan itu dijawab, every village, every city or chain become blessing. setiap kota, setiap desa itu berubah, There's something new move will take place. dan ada sesuatu gerakan yang baru terjadi. So before the new move taking place, Sebelum gerakan baru itu terjadi, yeah, there is some, a spiritual act or prophetic act must take place. ada langkah spiritual yang harus dilakukan. Amin. Amin. Itu act mungkin seperti apa? Hidup atau mati. Ya, yang terakhir bulan lalu ya saya ke Papua. Saya sering ke Papua. So kali ini saya ke Papua, dari Sentani saya harus naik perahu mau ke satu desa. Itu hampir 1,5 jam, 2 jam ya. Harus lewat perahu. Itu perahu agak kecil. Itu ombak besar. Tapi mereka berani, saya nggak berani. Amin. Kenapa? Karena mereka bisa berenang, saya nggak bisa berenang. Amin. Kalau sesuatu terjadi turun, saya nggak usah paksa-paksa. Amin. Ya saya langsung puji Tuhan, haleluya, Maranatha macam-macam ya. Udah langsung turun. Amin. Haleluya. Iya. Tapi ombaknya begitu besar, kadang-kadang besar. Amin. Ya. Hampir 2 jam duduk perahu begitu. Itu bukan kapal gitu, yang kecil. Iya, lagi mereka nggak punya safety Life jacket. tidak Tidak ada apapun pelampung. nggak ada. Amin. Tapi mereka santai-santai. Iya, hampir kita sampai sana ya. Yang desa itu mereka belum pernah KKR, belum pernah. Ya itu pertama kali ya kita masuk sana KKR. Amin. Sesuatu yang hal baru Tuhan lakukan di sana. Amin. Artinya, so even though if God bring us somewhere, it means there is something. Di saat Tuhan membawa kita ke sesuatu tempat, berarti ada hal yang baru yang Tuhan mau lakukan. Saya punya koordinator ya dari sana. Mereka sebelum mau ke sana, dia sudah WA saya. Dia sudah kirim foto-fotonya kondisi desa. Yang pertama, yang lewat laut ya. Ya, semua foto-foto ombaknya semua dia sudah kirim ke saya. Dia bilang, Pastor, ini pelayanan di sini mereka
mau kakek di sana, pastor mau nggak? Tapi ini kondisi loh, ini begini, pastor berani nggak? Mereka pikir saya tolak, mereka pikir oh saya nggak mau, saya nggak berani. Itu apa mereka pikir begitu. Saya bilang enggak, saya masuk, saya datang, ya kita pergi. Mereka bilang pastor ini kondisi, ya kondisi nggak apa-apa. Amin. Kalau itu rencana Tuhan, itu pelayan terakhir, ya terakhir. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan bilang oke ini belum terakhir, ini lebih kamu harus masuk lebih parah daripada ini, ya artinya Tuhan save ya. Tuhan lindungi. Amin. Haleluya. So saya berani, saya tak apa, saya no problem. Amin. Haleluya. So sama juga Alkitab bilang ya, sebelum ya apa hujan turun di tempat itu ya, tapi apa Elijah harus temu Ahab. Amin. Ya mereka ini yang apa marah-marah Elijah. Mereka pikir ini gara-gara ini hamba Tuhan, ini apa tempat ini rusak, ini tak hujan, yang kita apa menyembah dewa-dewa yang begini kelihatan aman, tapi gara-gara pendeta ini ya, walaupun kita menyembah dewa-dewa ini, gara-gara pendeta ini tidak ada hujan, tidak turun hujan 3,5 tahun, wah kita harus apa suffer, harus menderita gara-gara yang orang ini. Amin. Kalau saya temu orang ini, saya bunuh dia. mungkin agak mereka mungkin pikir begitu ya. Tapi habis 3 tahun Tuhan bilang sekarang kamu pergi temu dia. Elijah berani. Kenapa? Elijah, see God chosen Elijah to bring something revival. Karena Tuhan memilih Elia untuk membawa kebangkitan. This is the season. Inilah musimnya. This is the season. Inilah musimnya. Remember, you are the person not only come and go. Ingatlah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu bukan cuma datang dan kemudian pergi. You just come and worship, you just pray for the place and go. No. Tidak, Bapak Ibu datang ke tempat ini bukan saja hanya menyembah dan memuji Tuhan kemudian selesai pulang. God never called you for that purpose. Tidak, Tuhan tidak memanggil Bapak Ibu di tempat ini untuk alasan. Amin. God called you to bring revival, to bring changes. Karena Tuhan membawa Bapak Ibu ke tempat ini untuk membawa perubahan. Amin. God bring you. Karena Tuhan membawa Bapak Ibu. Amin. And God chosen you to. You are the person going to stop the raining, or you are going to release the raining on this place. Karena Tuhan yang memilih Bapak Ibu untuk mengatakan berhenti pada hujan atau hujan turun. Stop and release is your authority and my authority. Kuasa dan otoritas untuk menurunkan hujan atau menyetop hujan ini itu adalah ada di dalam hidup. The place where you are, you release the blessing of water is your authority and my authority. Karena di mana Tuhan menempatkan Bapak itu, Bapak Ibu mempunyai kuasa dan otoritas untuk melakukan itu. Amin. 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 Haleluya. If you believe, apabila Bapak Ibu percaya, something that will take place. Ada hal yang baru akan terjadi dalam kehidupan. This is happening right now. Dan saat ini, now Elijah meet Ahab. Akhirnya Elia menemui Ahab. Ahab so angry to meet him. Ahab begitu marah saat melihat Elia. And what Elijah saying to him? Apa yang Elia katakan kepada Ahab? Hey, you have, 450 Baal worshippers. Engkau memiliki 450 para pendeta Baal. You can call them. Engkau boleh memanggil mereka. You can make we can make a 2 altar. Kita bisa membangun 2 mezbah. You can choose 2 bull. Engkau bisa memilih Yeah. menentukan 2 sapi. Yeah. So you can make the altar and can cut and put on the top of the Dan altar. engkau dapat memotong korban itu di atas altar. Yeah, you call your God. Engkau panggil Tuhanmu. Amen. And I call my God. Dan aku akan memanggil Tuhan. So if you your God is a true God, let the fire come and consume everything. Kalau Tuhanmu itu adalah Tuhan yang benar, Dia akan menurunkan api dan Haleluya. akan membakar korban itu. My brothers and sisters, Bapak Ibu, Elijah is saying, yeah, no problem. dan dia berkata, oke, tidak masalah. No, when I accept Lord, I came Hindu background. Saya berasal dari agama Hindu. So when I accept Lord, Pada saat saya menerima Tuhan see, Yesus, I accept Lord in 1983.
Saya menerima Tuhan Yesus di tahun 1983. So I'm very strong Hindu person. Jadi saya sebelumnya adalah penganut agama Hindu yang begitu kuat. I'm not condemn anything. Saya tidak merendahkan. Amen. It's all on their belief. Tetapi apa yang dipercaya masing-masing. I was a Hindu temple priest. Saya adalah salah satu pendeta di temple atau di vihara Hindu. My father, all Hindu temple priests. Jadi nenek moyang saya itu adalah para pendeta di sana. After my school, I also Hindu temple priest. Dan bahkan setelah selesai pendidikan saya juga menekuni apa yang nenek moyang saya. I have one principle. Saya punya satu prinsip. I born as a Hindu, I have to die as a Hindu. Kalau saya lahir sebagai seorang Hindu, maka saya akan mati juga sebagai I don't want to seorang convert Hindu. any religion. Saya tidak akan pindah ke agama apapun. Sorry, I hate Christian. Maaf, saya sangat membenci orang Kristen pada saat Because itu. I always say the Christian is always pull other people, other religion become Christian. Saya tidak suka dengan orang Kristen karena orang Kristen suka menarik orang lain dari agama lain untuk menjadi orang Kristen. So I hate Christian at all. Jadi saya sangat membenci orang Kristen. But I have a problem in my life. Tapi saya mempunyai masalah satu dalam hidup I have, saya. epilepsy from childhood. Saya mengidap penyakit epilepsi dari masa kecil saya. My parents bring me to the doctor. Dan orang tua saya membawa saya menemui dokter. The doctor said, you have to survive with medicine. Jadi kamu bisa terus hidup apabila kamu mengkonsumsi obat. You have to take medicine until you die. Jadi kamu akan terus minum obat sampai kamu mati. There's no solution. Tidak ada solusinya. My dear brother and sister. Bapak Ibu. So when I'm childhood, I'm not that very serious about it. I don't know about it. Jadi pada masa kecil saya tidak memusingkan tentang penyakit itu. Yeah, if I got sick tomorrow, I don't need to go to school. I'm happy. Karena saya senang kalau penyakit itu kambuh, saya nggak bayar ke sekolah. And I grown up. Dan semakin hari saya bertumbuh. When I came to a young age, 14, 15 years old. Jadi saya berada di usia remaja 14, 15, 16 Then tahun. I realized about myself. Akhirnya saya mengerti akan keadaan situasi saya saat itu. Because I have to depend on medicine. Karena saya harus bergantung dengan And obat. always I'm seeing that epilepsy people. Dan selalu saya menemui orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan saya. So penyakit when I epilepsi. look at them, I'm so afraid. Jadi saat saya bertemu atau menjumpai mereka, saya itu sangat Because takut. maybe one day I'm going to be like them. Mungkin satu hari saya akan seperti mereka. I don't want that life. Saya nggak mau kehidupan yang seperti itu. But what to do? Tetapi saya tidak bisa memilih I don't know what to berbuat. do. Saya tidak tahu apa yang I harus have to saya depend on lakukan. medicine. Saya cuma bergantung sama obat. Even though I said there are many things. Serve many things. Meskipun saya sudah mencari begitu banyak hal. But even though we have served many things, but no solution in my life. Saya sudah mencari, sama seperti kita sudah mencari banyak hal, tetapi kita tidak mempunyai solusi. I think like this. Jadi sama seperti Now my parents are with me. saya berpikir ya saat ini orang tua saya bersama-sama dengan saya. One day they'll go off. Tapi pada satu hari mereka harus meninggalkan saya. So when they no more, what will happen in my life? Apabila itu terjadi, apabila mereka sudah tidak bersama-sama dengan saya, apa yang terjadi dengan Wow, saya no nantinya? answer. Saya tidak menemukan So I jawaban. thought better Jadi saya before they go off, let me go. mengambil kesimpulan lebih bagus saya pergi dulu sebelum mereka pergi. Let me die. Jadi biarkan saya mati dulu. Because even though I have my brother and sister, one day they're going to have their own life. That time I'm going to left it. Meskipun saya memiliki kakak adik, tetapi mereka nantinya akan mempunyai keluarga sendiri dan akhirnya saya ditinggalkan sendiri. So then I thought, okay, commit suicide. Nah, pemikiran saya saat itu ya udah saya mau bunuh diri aja. 2 times I tried to commit suicide. 2 kali saya mencoba percobaan bunuh diri. The 2 times I also failed. Tapi dua-duanya gagal. But I don't know what's happening. Saya tidak tahu mengapa hal itu bisa Then I terjadi. thought, okay lah, finish it. Ya udah saya pikir ya udah selesaikan aja deh. Yeah, so I want to commit suicide, so cannot happen. Karena saya mencoba bunuh diri tapi juga nggak mati. Okay lah, what that happen, let's happen. Oke lah, apa yang terjadi biarlah itu terjadi. I give up. Jadi saya sudah menyerah. So in 18, 19 years old, Di usia 18-19 tahun I got pacar. saya punya pacar. The pacar also Hindu background. Dan pacar saya itu adalah juga dari agama Hindu. But pacar don't know I'm epilepsy. Jadi pacar saya itu tidak tahu riwayat penyakit saya. I'm so careful. Jadi saya harus berhati-hati loh. Karena ini satu-satunya,
Kalau orang lain tahu saya kayak bersih, pasti saya nggak dapat. So ini satu-satunya saya jaga. Amin. Haleluya. Ya, saya temu dia sembunyi-sembunyi, saya kasih tahu dia, saya kayak bersih begini. Amin. So 2 tahun kita pacaran. Tapi kalau agama Hindu ya, sebelum nikah mereka harus mau tahu cocok nggak, yang laki perempuan cocok nggak. Kalau menikah itu ada 9 macamnya. Kalau itu dalam 9 macam, kalau cocok ya baru bisa nikah. Kalau 1-2 nggak cocok masih oke lah, masih bisa nikah, nggak apa-apa. Tapi lagi percaya 1 pun nggak cocok. So dua pihak keluarga bilang, wah ini 1 pun nggak cocok, akhirnya nggak bisa nikah. Ya sudah, kalau nggak bisa nikah ya sudah, oke, putus. Ya sudah putus. So dari sana saya sudah pindah ke Singapura. Dia dari sana dia pindah ke tempat lain. So 1 tahun kita nggak tahu kita di mana. Mungkin dia pikir saya sudah nikah, mungkin saya pikir dia sudah nikah. Ya sudah, nggak ada connection. Connection, nggak tahu kita di mana. So yang singkat ceritanya ya, yang ada kalau Hindu kan, kalau Singapura Malaysia ada perayaan Deepawali. Mungkin kamu tahu ya. Perayaan Deepawali. Kalau itu Deepawali kan itu libur di Malaysia, Singapura ya. So yang waktu itu tidak ada handphone ya, nggak ada handphone semua. So waktu itu dia kirim kartu ucapan ke tempat yang lama saya kerja. Dia nggak tahu saya di Singapura. Yang teman saya, yang kartu itu dia kirim ke Singapura. Itu kartu ucapan mungkin 50 sen, $1 begitu ya. Amin. Yang kartu ucapan 50% yang bawa kabar baik dalam kehidupan saya. Amin. So saya buka, saya lihat, wah ini siapa? Karena dia nggak kasih nama aslinya. Saya lihat ini siapa? Ada nomor telepon rumah. So dari Singapura, saya mau tahu siapa, saya telepon. Saya telepon, wah dia yang angkat. Udah 1 tahun sudah nggak tahu di mana. Tiba-tiba dengar suara pacarnya, bagaimana perasaannya? Wah, kalau ada pengalaman ya nggak apa, ada hilang. Kalau nggak ada pengalaman, sorry ya. Iya. So terus saya dengar suaranya, ya aduh, saya menangis, dia menangis ya. Anjir tanya, bisa nikah belum? Dia bilang belum. Waduh, semangat loh. So dari Singapura saya balik ke Kuala Lumpur mau temu dia. So waktu saya temu dia saya kaget. Kenapa? Dia baru 1 bulan dia masuk Kristen. Wow. Baru 1 bulan. Saya bilang, kok you masuk Kristen? Dia bilang, iya, ini baru 1 bulan. So saya bilang, gak apa-apa lah. Saya nggak bisa paksa kamu. Kalau you mau nikah dengan saya, kamu harus balik ke Hindu dong. Saya nggak mau masuk agama lain, saya nggak mau. Mau nggak? Kalau mau ya oke. Kalau tidak, saya naik the next bus saya balik ke Singapura. Dia bilang nggak apa-apa. Nanti mau nikah ya saya bisa pindah. Saya balik agama Hindu, nggak apa-apa. Ya baguslah. Amin. So habis 2 minggu dia panggil saya, bisa nggak datang ke gereja? Saya bilang, kok kenapa panggil saya ke gereja? Saya bilang, kalau saya nggak mau. Dia bilang, enggak, cuma datang sekali aja kamu duduk di gereja, selesai kamu pulang duluan, tidak ada kaca kamu ya. Saya bilang, ya oke lah. Gara-gara pacar dia, saya bilang ya cuma sekali aja ya. Nanti kamu jangan paksa saya. Ya, oke. Saya masuk gereja, saya duduk di pojok sekali. Itu kali pertama dalam kehidupan saya, pertama kali saya masuk gereja. Amin. So habis yang mereka nyanyi-nyanyi, habis itu yang pendeta masuk khotbah ya. Waktu khotbah dia tengah khotbah, tiba-tiba dia bilang, anak muda yang duduk di pojok, ya kalau kamu percaya, kamu akan terima mujizat. Haleluya. Dia bilang anak muda, sekarang masih muda, tapi sedikit. Cuma sedikit ya. Ya, so saya di belakang, saya yang terakhir. Belakang dari saya yang terakhir. So saya tahu dia panggil saya, dia bilang pada saya. Saya bilang enggak. Saya bilang saya nggak mau. Saya bilang di belakang saya ribuan orang. Kamu ngerti apa yang saya bilang ya? Di belakang saya ribuan orang. So yang ribuan orang gak bisa menyembuhkan aku. Amin. Kamu punya satu dewa. Kok itu satu dewa bisa menyembuhkan aku? Gak mungkin. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Saya datang dari agama. Amin. Dari situ saya nggak mau. Tapi itu pendeta ya, dia bilang, gak apa-apa, you percaya. Kalau you percaya ya pasti ada mujizat. Saya doa kamu dong. Kalau Yesus nggak menyembuhkan kamu, aku yang ikut kamu. Kok ini bagus ya? Artinya kalau Yesus nggak menyembuhkan aku, itu pendeta ikut saya dong.
Iya, bagus juga dong ya. Tiba-tiba dia bilang begini, kalau Tuhan Yesus menyembuhkan kamu, mau gak kamu ikut saya? Waduh, pintar pancing. Harus jawab. Kenapa? Saya egois kok. Kan tadi saya bilang belakang saya ribuan orang. Amin. So sekarang kalau saya jawab, saya malu dong. Iya, so saya bilang, ya oke lah, sudahlah. Amin. Dalam pikiran saya, pasti yang selama ini, yang orang-orang yang belakang saya itu pasti mereka nggak lepaskan aku, pasti mereka lindungi saya. Amin. So saya bilang, ya oke lah, sudah. Dia bilang, ya saya percaya. Ya sudah. Dia pengen saya depan, dia doa biasa. Ya itu bagus tuh, dia doa biasa. Dia nggak pegang kepala saya tertinggi, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, pagi sampai malam, enggak. Dia nggak pegang kepala seperti Michael Jackson, putar kanan, kiri, belakang, depan, enggak. Amin. Belum sampai 5 menit dia doa biasa. Dia bilang begini, kamu pulang rumah, amin, jangan minum obat dan makan makanan dokter larang. Haleluya. Yang that's the word touch my heart. Dan lewat kalimat itu begitu menyentuh saya. Karena selama ini dokter bilang kamu harus jaga makanan dan kamu harus minum obat. Tapi ini pendeta terbalik dong. Itu pendeta bilang, kamu jangan minum obat dan makan dokter larang. Waktu dia bilang begitu, ya satu makanan muncul dalam pikiran saya. Wah, itu yang paling jahat. Atau apa ya? Oke, kacang hijau. Oh, kacang hijau. Iya, itu yang paling jahat. Oh, favorit. Kacang hijau. Saya paling suka itu. Amin. Ya, langsung muncul kacang hijau. Sekarang saya bilang, oke lah, ini pendeta bilang begitu kan? Ya, saya mau coba. So, saya pulang rumah, saya cari kacang hijau, saya bawa pulang, taruh meja kacang hijau, dan ambil obat, taruh di atas meja. Kenapa? Kalau saya rasa apa-apa, sakit apa, langsung meminum obat. Amin, saya siap. So, sekarang saya makan kacang hijau. Kalau dulu ya, kalau saya makan makanan yang salah, amin, belum sampai mungkin 1-2 sandi saya makan, langsung saya kena. Tapi kali ini saya habisin kacang hijau. Saya rasa nggak ada apa-apa, so saya nggak minum obat. Ya sudahlah, ada sedikit perubahan kan? Ya, tapi saya masih kurang percaya karena selama ini kan turun temurun di sana kan. So besok saya mau coba lagi. So dalam 1 minggu ya, saya coba semua makanan yang dokter larang. So 1 minggu saya nggak minum obat dan makan makanan yang dokter larang. So 1 minggu saya nggak rasa apa-apa, saya nggak minum obat. Yang minggu berikutnya saya orang pertama masuk gereja. Saya bilang sama pendeta, mulai hari ini saya ikut kamu. Artinya Tuhan buat sesuatu al-hajat dalam kehidupan aku. Amin. Amin. Tapi Tuhan nggak langsung terus bicara pada saya. Amin. Tuhan bicara lewat seseorang. Amin, haleluya. Yang itu pendeta yang bicara. It means God choose someone that you have to go for. Karena Tuhan memilih seseorang dan engkau harus menjumpainya. That pastor challenged me. Karena pastor itu menantang If saya. Jesus never healed you, Kalau Yesus tidak bisa menyembuhkan I ready to engkau, follow you. saya mengikuti engkau. It means Artinya, he 100% sure he know God healed. karena pendeta itu tahu 100% Tuhan bisa menyembuhkan saya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. That's your authority. Itulah kuasa dan otoritas It's never make you yang ada shame. pada Ibu Bapak. He never make you shame. Dia tidak pernah mempermalukan engkau. If you move with authority and power, Apabila engkau bergerak maju dengan if otoritas you dan put your kuasa, trust on Him, apabila Yes. engkau menaruh kepercayaan if you kepadanya, go with His trust on Him, apabila engkau menaruh kepercayaan, percaya kepadanya, engkau bisa. He never make you failure. Dia tidak akan membuat engkau gagal. Yes. He never make you failure. Dia tidak pernah membuat engkau I still gagal. remember Saya masih mengingat one time we all ministry in a Bukeli Church Makassar. satu hari kami melayani di Makassar di tempat Ibu I don't know if Grace. she remember or not. Saya tidak tahu Ibu Grace masih ingat apa tidak. So when I'm preaching that place, church, Pada saat saya sedang berkhotbah di salah satu I gereja shared this itu, testimony. saya menyampaikan kesaksian ini. So after the service, Jadi setelah selesai ibadah, that one lady came to me, say, Pastor, can you come to my house? seorang ibu datang kepada saya dan bertanya kepada saya, bisa nggak pastor datang ke rumah I saya? think 6 or 7 years old son.
Dia mempunyai anak yang berumur He's in the sekitar bed. 6 atau 7 tahun dan terbaring di tempat tidur. Every minute he got epilepsy. Dan setiap menit epilepsinya itu akan menyerang dia. Can you come to my house, Pastor? Pastor, bisa nggak Pastor datang ke rumahku? I don't know whether she remember or not. Saya tidak tahu Amen. dia ingat nggak, tapi akhirnya kami pergi ke sana. So we meet and pray. Jadi saya bertemu dengan ibu itu dan mendoakan While I'm anaknya. praying, Di saat saya sedang suddenly berdoa, I stop my prayer. tiba-tiba saya berhenti dalam pertengahan I doa said to saya. the mother, Saya berkata kepada ibunya, you bring this son immediately. engkau bawa anakmu ini Go to the segera. doctor and say to the doctor give medicine is wrong medicine. Engkau temui dokter yang merawatnya selama ini dan katakan kepada dokternya bahwa dokter memberikan obat yang It's salah. wrong medicine. Obat yang salah. The medicine have to change. Obat itu harus diubah. The mother shocked for a while Jadi ibu ini terkejut untuk beberapa saat because I said the doctor give medicine is wrong medicine. karena perkataan saya mengatakan dokter memberikan obat yang salah. Finally, they bring the son to the doctor. Tapi akhirnya ibu ini membawa putranya menemui dokter. The doctor never accept. Hal pertama yang dokter ini tidak bisa menerima. And the parents say check again. Tetapi orang tuanya mendesak dokter ini untuk mengecek kembali. When they check, Pada saat mereka memeriksa yes, kembali, wrong medicine. ya tepat, obat Wrong yang medicine. diberikan tidak benar. Finally, they change that medicine. Dan saat itu cepat mungkin mereka mengganti Ya. obatnya. Sometimes, yeah, it's like quite difficult. Ya kelihatan mungkin sulit memang Challenge. karena itu mengalami tantangan. You have to move by faith Kita harus maju dengan iman because the Lord chosen you for that season. karena Tuhan yang memilih Bapak Ibu untuk musim The ini. Lord choose you to bring solution to the people's life. Karena Tuhan yang memilih Bapak Ibu untuk membawa perubahan kepada hidup Elijah had to seseorang. meet Ahab. Seperti Elia harus menemui Ahab. He had to challenge to 450 Baal worshippers. Dia harus menghadapi 450 pendeta Baal. So that's why he called, he tell Ahab, make altar. Oleh sebab itu dia sampaikan kepada Ahab, buat mesbah. So you make altar and put the bull cut on the altar. Dan engkau taruh korban persembahan itu di atas mesbah itu. You can call your God. Engkau bisa memanggil Tuhanmu. You can do whatever you do. Engkau bisa melakukan apa yang biasa kalian lakukan. But make sure the fire will come and consume everything. Tapi pastikan api itu berasal dari atas dan membakar korbannya. The same thing happened. Ya, hal itu juga They terjadi. call the Baal worshippers. Ahab memanggil para pendeta Baalnya. They call from morning to evening. Mereka memanggil dewa mereka mulai dari pagi sampai malam. They call and call. They call and call. Mereka terus memanggil dan memanggil. They worship and many things. Dan mereka mengadakan penyembahan dan melakukan yang biasa mereka Nothing lakukan. happened. Tetapi tidak ada satupun yang Nothing terjadi. happened. Tidak ada satupun yang terjadi. So that whatever they are sacrificed, whatever they done, is everything is waste. Jadi apa yang sudah mereka korbankan, apa yang sudah mereka lakukan, semua jadi sia-sia. Nothing happened. Tidak ada satu hal pun terjadi. My dear brothers and sisters, Bapak Ibu, finally, akhirnya Elijah time. ini waktunya Elia. See, everything there's a season, my dear brothers and sisters. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada musim. Last week I was in Medan. Minggu lalu saya berada di kota Medan. So I meet more Buddhist people. Jadi saya bertemu dengan banyak orang Buddhis, Ya. orang Buddha yang di sana. Yeah, by family they will come and counseling, pray. Jadi ada yang dari sebuah keluarga. Jadi mereka datang menemui saya, mereka minta doa pada So saya. there's one lady came with the Jadi family. ada satu ibu bersama keluarga datang menemui saya. So I want to speak to her about Christ. Saya mau berbicara mengenai Yesus kepada. But I don't know how to start it. Tapi saya tidak tahu bagaimana saya akan memulai pembicaraan itu. And she started to talk to me. Jadi dia mulai berbicara. She told me that she also involved in the Buddhist, they have a ministry, same like the Sunday school, everything. Jadi dia bercerita tentang pelayanan dia di vihara, bagaimana dalam kegiatan sosialnya. Jadi dia sama seperti kita orang Kristen, hari Minggu ada ibadah dan sebagainya. So when she spoke to me, Pada saat dia berbicara I'm kepada listening, saya cukup mendengarkan but in my saya. heart say, Lord, Tetapi di dalam hati saya berkata, open a Tuhan, door that I can go in. buka pintu di mana saya bisa masuk That's in my pembicaraan. prayer.
Dan itulah doa saya. And after he said the testimony, Jadi setelah ibu ini bercerita dan bersaksi kepada saya, then he asked me, Pastor, how you become Christian? satu pertanyaan dari ibu itu, Pastor, bagaimana Pastor bisa jadi orang Yes, Kristen? that's Aina. That's the one I'm Nah, waiting for. disitulah pintu itu mulai dibuka bagi I saya. start to share from A to Z. Jadi saya mulai bercerita mulai dari A sampai dengan Z. And I said to her finally, Dan akhirnya saya berkata kepada ibu I itu, say, sister, Ibu, you don't convert to become Christian. ibu jangan pindah menjadi orang Kristen. If you today you say, I want to be a Christian, I say no. Tapi kalau hari ini ibu mengatakan saya mau jadi orang Kristen, saya akan jawab You tidak. don't convert Christian. Jangan ibu pindah agama Right. dari Kristen, Trust Jesus. tetapi percayalah kepada Yesus. Trust Yes. Jesus. Percaya kepada He will Yesus. change your whole life. Karena dia akan mengubah seluruh hidup. He will change everything. Dia akan mengubah segala sesuatu. Finally, I pray for them. Dan akhirnya saya berdoa buat ibu itu. Yes. Why I'm saying you don't become Christian? Ya, kenapa saya berkata ibu jangan jadi orang Kristen? So when then he thought, oh, I said I want to change to become Christian. Karena pasti ibu itu berpikir kalau saya berkata itu, pasti saya bercerita seperti itu, dia berpikir saya akan mengubah dia menjadi orang Kristen. See, no need to become Christian. Saya katakan ibu tidak harus menjadi orang Kristen, But trust God tetapi percaya kepada that Tuhan. Jesus save you. Karena Yesus yang menyelamatkan engkau. And I pray. Dan saya berdoa. Yeah, that's the manner. Dan itulah This is caranya. what Elijah doing right now. Dan itu yang dilakukan Elia pada saat itu. He go on their way. Dia mengikuti, dia berjalan atau dia mengikuti caranya. Amen. And in our way, you make U-turn and make them to follow him. Jadi pertama dia ikuti maunya Ahab, caranya Ahab, tapi kemudian dia agak sedikit berbelok. And their worship and worship, nothing happened. Dan pada saat para pendeta Baal itu mulai menyembah dan menyembah, Now tapi it's tidak my ada turn. terjadi. Nah, inilah sekarang giliran saya. See, the Kata same Elia. chapter was 2. Di Sorry, dalam 21 here. ya ayat yang sama, di pasal yang sama, di ayat yang ke-21. And Bible say here, and Elijah come unto all the people and said, how long have between two opinions? Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? How long you can be two mindset? Sampai berapa lama engkau mempunyai bercabang hati? How long you can be in, two thinking taking place? Sampai berapa lama engkau akan berpikir dua arah? Elijah said you have two opinion, two mindset. Kalian mempunyai dua pilihan dan bertimpang, bercabang hati. Sometimes you're very in a high spirit. Terkadang roh kita itu lagi Semangat. berapi-api, bersemangat. Ya, api-api. Amin. Besoknya apinya sudah padam. Besoknya sudah nggak ada lagi. Hari ini semangat. Amin. Nanti pulang rumah ada sesuatu terjadi, langsung apa spiritnya udah lemas ya. Ya, lemas. Lemas. Amin. Putus asa. Amin. Kita langsung telepon. Siapa? Lina. Kita langsung telepon. Bu Lina, tolong doa saya gini. Amin. See, we are very fast discouraged. Ya. Dan apa yang saya sampaikan bahwa kita begitu cepat untuk menjadi kecewa, That's menjadi lemah. why Elijah said, how long you can be the two opinion? Nah, oleh sebab itu Elia berkata, sampai kapan kalian harus bercabang hati? You already saw miracles. Kalian sudah melihat begitu banyak You already mukjizat. saw that expected the Lord brings you from out of the Jordan to Amen. Let's see. Kalian sudah dibawa Tuhan untuk melewati Laut Merah dari tanah Mesir. Many miracles took place in your life. Begitu banyak mukjizat yang terjadi dalam You are hidupmu. still in two mindset. Tetapi engkau masih bercabang dua. Now we have to choose. Tapi saat ini engkau harus You have to memilih. choose either one. Engkau harus memilih di antara You want to dua. follow a Baal worshiper? Yes, go ahead. Engkau mau memilih mengikuti Baal, silakan. If you want to follow Christ, yes, you have to change. Kalau engkau mau mengikuti Kristus, engkau harus berubah. Ikuti So, Kristus. so when I become Christian, Dari saat saya sudah menjadi orang percaya, orang Kristen, so one day my mom came to my house. jadi pada satu hari mama saya datang ke rumah saya. He said, son, you make us, shame. Dia katakan kepada saya, nak, kamu itu membuat kami malu. Because your father is a priest. Kamu tahu bahwa papamu itu adalah
pendeta. So now, Di kuil, yeah. pendeta di kuil. Yeah, so the many people come and asking, hey, you preach in the church, but your son preach in the you preach in the temple, but your son preach in the church. Banyak orang akan datang dan bertanya kepada papamu, kamu ini gimana sih? Kamu itu pendeta di kuil, sedangkan anakmu pendeta di gereja. So we are ashamed. Jadi kami sangat malu. Better you come back. Jadi mama saya berkata kepada saya, lebih bagus kamu kembalilah. Better. Lebih bagus kamu Better come back to him. kembali ke agamamu yang What you want? Tell me. We do everything for you. apa yang kamu mau, kami kabulkan. I say okay. Saya katakan oke, baik. I follow you today. Hari ini saya mengikuti mama. I come back. Saya kembali. I don't want to Christian anymore. Saya tidak menjadi orang Kristen lagi. But I want to ask you something. Tapi ada satu hal yang saya mau tanyakan kepada If mama. you agree for it, Kalau mama setuju, I follow you today. saya ikutin mama balik. Then I told her, Kemudian saya berkata kepada you mama don't know saya, about me. mama tidak tahu tentang saya. I'm the best son in my family. Saya adalah anak yang paling terbaik di keluarga. I'm the very bad person in outside. Tetapi saya adalah orang yang paling jelek di luar. I mean, if anybody come tell about me to my parents, they won't believe. Jadi apabila ada orang yang datang melapor kepada orang tua saya tentang apapun saya, orang tua saya tidak akan percaya. I'm a drunkard Saya pemabuk, and I'm get involved in the gang. jadi saya masuk di dalam suatu geng gangster. See, if I go out from my house, Apabila saya keluar dari rumah saya, all the nonsense I did it. saya melakukan hal yang paling buruk. And the night when I come back home, Tetapi pada malam hari saat saya kembali ke rumah I'm saya, the best son. saya adalah anak yang paling And baik. also I'm a priest in the temple. Dan karena saya juga salah satu pendeta di kuil. So they won't believe, they never believe. Jadi orang tua saya tidak akan percaya dengan perkataan orang di Then luar tentang I saya. told my mom, Jadi saya katakan kepada ibu saya, this all I did it before. inilah hal yang saya lakukan 1, 2, 3, 4. Christ it changed me. Tetapi Tuhan Yesus yang It mengubah changed saya. myself. Dia mengubah diri It saya. changed everything. Dia mengubah segala I never sesuatu. take medicine anymore. Saya tidak makan obat lagi, ketergantungan sama obat If lagi. now you have to tell me, Kalau enggak sekarang mama kasih tahu. if you want me to, Saya. you want me to follow you, Kalau mama mau saya mengikuti I'm mama, ready to follow. oke, saya siap untuk ikut. But are you want me to start everything again? Apa mama mau saya memulai kehidupan lama saya kembali? If you say okay, I'll follow you right now. Kalau mama bilang oke, setuju, saya ikuti mama balik. Know what my mom say? Kemudian apa yang mama saya No, you katakan? don't come. Mama saya bilang, kamu gak usah balik. You don't follow me anymore. Kamu jangan ikuti yang seperti kebiasaan dulu. Yes, my dear sister. Ya, Bapak Ibu. Amen. That's why Bible says, Elijah said, how long you can be two mindset? Seperti firman Tuhan katakan, seperti Elia katakan kepada bangsa itu, sampai kapan kalian harus I berbuat? make a decision. Hari ini engkau harus membuat Because suatu I keputusan. make a decision. Karena saya akhirnya membuat keputusan. I have to follow Christ Saya harus mengikuti Kristus until the end. sampai selesai. I'm not going to turn back. Saya tidak akan berbalik. Amen. I make a decision, Saya membuat suatu keputusan. but the altar have to repair. Tetapi mesbah altar itu harus There's diperbaiki. a many areas damaged. Karena begitu banyak tempat itu sudah rusak. Just di know, mesbah itu. I think I told her, told him, 15 years I go through process. Mungkin saya tadi share dengan Bapak, 15 tahun saya I think Tuhan this is proses. my Sama 15 sama years. Ibu. Ya, selama 15 tahun Tuhan I already memproses become saya. pastor. Saya sudah menjadi seorang pendeta, I seorang become a pastor. pastor. Ya, sudah 15 tahun. If you know Pastor Amos Gerard from Singapore, you can Mungkin Bapak ask. Ibu mengenal Pastor Amos. Yeah. Beliau pernah hadir di He tempat know ini the beberapa story. yang lalu. Dia tahu tentang masa Because lalu saya, He's my senior pastor. karena dia adalah senior pastor He knows saya. everything. Dia tahu segala sesuatu 15 tentang saya. years. 15 I go tahun. through that time. Saya melewati masa-masa yang sulit. Because the many things have to change. Karena begitu banyak hal yang mengalami perubahan. See, I follow Christ. Bapak Ibu lihat di saat saya mengikuti Kristus, Amen. But that old nature is in me. tetapi masih ada cara lama yang masih melekat dalam It's in hidup me. saya, masih ada di dalam saya. I follow Christ. Ya betul, saya mengikuti Kristus. Amen. But in me, Tetapi di dalam saya, that old nature. karakter saya yang Amen. lama itu masih ada. Hal kuno ya. Yang Hal lama. yang lama. Yang lama. Amen. Old thing still follow
me. Jadi itu masih mengikuti saya. That's why we can see that Israel people, they have already come out from Egypt, but Egypt never come out from them. Nah, kita lihat bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, tetapi tanah Mesir itu masih ada hidup di dalam bangsa Israel. I already come out from there, but that's not come out from me. Tetap saya sudah meninggalkan hal-hal yang lama, saya sudah keluar dari tempat lama, tetapi hal-hal yang lama itu masih ada di dalam hidup saya. That's why Elijah asking them, how long yet between two opinions? Nah, oleh sebab itu Elia bertanya kepada mereka, sampai berapa lama kalian harus mendua? You have to choose right now. Kalian harus membuat pilihan saat But ini. they keep quiet. Dan mereka terdiam. They cannot answer. Mereka tidak tahu bagaimana menjawab. That's why verse 30 says that. Di ayat yang ke-30. And he said, come to me with me. Dan Elia berkata, mari datang bersama-sama denganku. We are going to repair that altar. Kita akan memperbaiki mezbah itu. See, God said to Elijah, you can meet Ahab, I'm going to bring raining. Tuhan berkata kepada Elia, engkau datang temui Ahab, maka aku akan menurunkan hujan. Before the raining comes, the altar have to prepare first. Sebelum hujan itu turun, mezbah itu harus diperbaiki. So these people, just now I say, we compare them as a Christian. These people are Christian, but they are not in a proper manner. They are in two mindset. Nah, kita bandingkan bahwa kita buat perumpamaan bahwa orang Israel itu seperti orang Kristen, ya. Jadi mereka masih mendua hatinya. Every time nowadays they become very busy and busy and busy. Dan saat ini orang Kristen selalu penuh dengan kesibukan dalam hidupnya. They are ready to give only limited time for the Lord. Orang Kristen cuma memberikan waktu yang terbatas untuk Tuhan. So this have to change, this have to repent first. Jadi hal-hal ini yang harus diubah, yang harus diperbaiki. Just now I said, I already become a Christian or pastor. Seperti tadi saya sharingkan bahwa saya sudah menjadi seorang pendeta, seorang pastor. But on the past is still in me. Tetapi masa lalu saya masih ada yang tertinggal. Still in me. Masih ada yang tertinggal dalam Still diri I'm saya. doing, and still I act like my father. Terkadang saya masih berkelakuan seperti papa saya. The old nature taking place. Jadi cara-cara yang lama itu masih terjadi The dalam old hidup character saya. taking place. Old character. Jadi karakter yang lama itu masih ada dalam hidup saya. Yeah, in the church I preach gospel. Ya, di dalam gereja saya berbicara tentang Injil. I preach the word of God. Saya berbicara tentang perkataan Tuhan. But in my house, Tetapi saat saya kembali ke there's no rumah, connection in my life. tidak ada terkoneksi dengan apa yang saya sudah It sampaikan means di the church gereja. I'm different person. Artinya di saat berada di gereja saya orang yang berbeda, But in my house a different person. dan di dalam rumah saya kembali saya juga jadi orang. That's why Bible say two opinion. Oleh sebab itu Alkitab katakan mendua hatinya. That time I'm already as a pastor. Saat itu saya sudah menjadi seorang pendeta. If the pastor in that manner, how about the members? Kalau saya sebagai seorang pendeta bersikap seperti itu, bagaimana dengan anggota gereja This saya? happening to many Christians right now. Ini juga yang terjadi pada kehidupan orang Kristen saat Many ini. Christians, their Christian life messed up. Jadi kehidupan orang Kristen itu kacau balau. They never check themselves. They never repair the altar. Mereka tidak pernah menyadarinya. Mereka tidak pernah mau memperbaiki They are mezbah. Christian. Ya, mereka orang They go Kristen. to church. Mereka pergi ke Listen gereja. the word of God. Mereka mendengarkan perkataan Pray Tuhan. for the nation. Mereka berdoa buat Pray for bangsa. the revival. Mereka berdoa untuk kebangkitan rohani. But many times they go with their own heart feeling. Tetapi setiap mereka pergi, mereka melakukan dengan hati yang masih ada They go with ganjalannya. their own mind or own strength. Mereka masih pergi dengan cara berpikir manusianya. They draw a line in front of them. Mereka bahkan membuat batasan di depan mereka. I also won't go above the line, and you also don't come above the line. Jadi saya karena sudah membuat batasan, saya tidak akan melewati batas itu, dan kamu juga tidak boleh melewati batas yang saya Verse buat. 32. Di ayat yang ke-32, 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-32. 32, yeah.